Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziza Rahman dengan nomor BP 10 1154 25 0022. Perkenalkan, nama saya Anggi Ramayadi dengan nomor BP 24 10 11 54 25 0004. Perkenalkan, nama saya Rio Ferdiansa dengan nomor BP 24 10 954 0034. Perkenalkan, nama saya Noke Sari, nomor WP 24 10 11 54 0027. Di sini kami akan membuat proses pembuatan komposit dengan bahan serat alami yaitu serbuk kayu. Baiklah, di sini kami akan menggunakan bahan. Yang pertama adalah resin, yang kedua ada serbuk kayu, yang ketiga ada wadah, yang keempat ada katalis atau pengeras, yang kelima ada kayu sebagai alat untuk mengaduknya. Yang pertama kami akan membuat lapisan dasar asbak dengan mencampurkan resin dengan serbuk kayu. Di sini kami memakai bahan baku serbuk kayu yang bersumber dari limbah gergaji kayu dengan sifat ringan, cukup kuat dan biodegradable. Kami memasukkan serbuk kayu kurang lebih dengan berat 43 gram. Setelah kami memasukkan serbuk kayu, selanjutnya kami menuangkan resin clear sebanyak 100 ml. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kami akan memasukkan katalis atau pengeras ke dalam campuran resin dan serbuk kayu sebanyak 12 tetes. Perbandingan rasio yang kami gunakan adalah 70% resin dan 30% serbuk kayu dan 1% untuk katalis. Lalu kami akan aduk sehingga campuran resin dan serbuk kayu merata. Kami menggunakan cetakan berupa botol air mineral agar mudah untuk melepas campuran di dalam cetakan, dan menggunakan media serbuk kayu sebagai pembuat alami untuk resin karena mudah ditemukan dan ramah lingkungan. Setelah kita aduk campuran di dalam cetakan, kemudian kita ketuk-ketukkan cetakan ke bawah supaya campuran yang sudah kita masukkan merata ke permukaannya. Setelah tercampur merata, diamkan dalam suhu ruang kurang lebih 24 jam. Ini adalah hasil dari mendiamkan resin selama 24 jam dan kami akan membuat lapisan atasnya. Ini baru lapisan dasar. Untuk membantu membuat lapisan atas, kami menggunakan media botol kaca. Kami mengoles minyak di sisi botol agar mudah untuk melepas cetakan saat campuran sudah kering. Untuk lapisan atas, kita menggunakan takaran yang sama dengan lapisan dasar, yaitu 100 ml resin clear, 12 tetes atau 6 ml katalis, dan serbuk kayu 43 gram. Untuk lapisan atas, kita menggunakan media mangkok sebagai alat untuk mencampur matriks dan serat alami. Masih dengan proses yang sama, dengan mencampurkan resin dengan katalis, lalu menambahkan serbuk kayu, lalu diaduk hingga merata. Botol kaca yang sudah diolesi minyak di sini berfungsi untuk membuat bentuk bulat simetris pada lapisan dalam asbak, dan kita letakkan di tengah-tengah lapisan dasar, lalu memasukkan campuran di sela-sela botol kaca. Selanjutnya kita ratakan. Setelah diratakan, kita meletakkan kembali di suhu ruang selama 24 jam sampai mengeras. Ini adalah hasil komposit berupa asbak yang telah didiamkan dalam suhu ruang selama 24 jam. Selanjutnya kita masuk ke tahap finishing. Di sini menggunakan amplas halus dan amplas kasar. Tahap pertama kita menggunakan amplas kasar dengan ukuran 60, dan selanjutnya tahap kedua kita menggunakan amplas halus dengan ukuran 240. Ini adalah proses pengamplasan menggunakan amplas kasar. Tujuan pengamplasan ini adalah untuk meratakan bagian yang tidak rata dan
menghaluskan permukaan pada bibir asbak. Yang kedua, kita akan menghaluskan dengan hamplas yang halus. Ya, ini adalah hasil dari finishing yang kita lakukan tadi menggunakan amplas min dan amplas kasar. Dan ini adalah hasil dari proses pengamplasan dan penghalusan bibir asbak menggunakan amplas kasar dan amplas halus yang kita lakukan tadi. Kami membuat satu komposit lagi untuk bahan uji coba ketahanan dengan perbandingan yang sama pada asbak yang kami buat dengan resin 45 mili dan serbuk kayu 12,86 gram. Di sini saya akan membuat uji ketahanan terhadap ketinggian. Saya mempunyai tinggi 168 meter. Tidak ada retakan yang terjadi. Iya. Selanjutnya, uji ketahanan ketinggian setinggi 2 meter. Masih tidak ada keretakan yang terjadi. Selanjutnya saya akan menguji ketahanan terhadap tumbukan menggunakan barbel seberat 5 kg atau 11 lbs. Yang pertama saya akan melakukan uji ketahanan dengan intensitas pelan. Terdapat retakan sedikit tetapi masih utuh. Selanjutnya saya akan menguji ketahanan dengan intensitas yang kuat. Dan masih terdapat retakan yang pertama tadi, tapi masih aman. Yang ketiga, saya akan melakukan uji ketahanan dengan intensitas kuat dan bertubi-tubi. Dan terdapat retakan yang hampir membelah objeknya. Ini adalah hasil keseluruhan dari bagian komposit atau asbak yang kami buat. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.